Halo teman-teman. Oke, di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan dari Pak Greg. Sebelum kita membahas dan melanjutkan tentang pembelajaran psikologi sosial, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau masih mau memberi hamba nafas kehidupan hingga pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi anakmu hendak belajar. Berkatilah anakmu agar dapat belajar dengan baik dan bisa menjawab soal-soal yang diberikan dari dosen hamba. Ya Bapa, kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Pak Greg dan teman-teman. Oke, di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan Pak Greg, yaitu tentang tugas psikologi sosial. Soal pertama itu, perilaku manusia dipengaruhi dua faktor, internal dan eksternal. Jelaskan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku manusia antara lain: 1. Jenis ras atau keturunan. Setiap orang pasti memiliki ras yang berbeda-beda. Adanya ini, manusia dapat memperlihatkan cirinya masing-masing yang khas. Yang kedua, jenis kelamin. Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain cara berpakaian, cara melakukan pekerjaan sehari-hari. Perbedaan ini biasa dimungkinkan karena faktor hormonal, struktur fisik, maupun norma pembagian tugas. Wanita seringkali berperilaku berdasarkan perasaan, sedangkan laki-laki cenderung berperilaku berdasarkan pertimbangan rasional. Yang ketiga, sifat fisik. Perbedaan berdasarkan tipe fisiknya, misalnya orang yang pendek, tinggi, orang gendut, kurus, dan orang berambut lurus dan keriting. 4. Kepribadian. Setiap orang pasti memiliki kepribadian masing-masing untuk membedakan orang satu dengan yang lainnya. Salah satunya itu misalnya dia mempunyai kepribadian ini dan si B mempunyai kepribadian ini gitu. 5. Kemampuan berpikir. Tingkah laku ini dilakukan di mana seseorang dapat bertindak secara cepat, tepat, dan mudah, terutama dalam mengambil keputusan. 6. Bakat, di mana seseorang memiliki keterampilan khusus dalam melakukan hal dan itu tidak dimiliki orang lain. Dan untuk faktor eksternalnya antara lain, yang pertama, pendidikan. Pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang yang pendidikannya rendah, tapi tidak semuanya seperti itu. 2. Agama. Agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama dan keyakinannya. 3. Kebudayaan. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan akan berbeda-beda dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya. Misal, tingkah laku orang Jawa dengan tingkah laku orang Papua. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Lanjut soal nomor 2. Apa arti manusia bertanggung jawab? Dan jelaskan indikator manusia bertanggung jawab. Arti manusia bertanggung jawab adalah kehendak bebas mendengarkan dan melakukan aturan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran serta
menanggung konsekuensi perbuatan yang individu lakukan. Dan untuk indikator manusia bertanggung jawab ialah seseorang yang bertanggung jawab dengan maksimal merencanakan aksi untuk mendapatkan hasil terbaik, melaksanakan aksi yang mendatangkan konsekuensi tersebut, serta mengevaluasi hasil aksi tersebut demi perkembangan jati diri selanjutnya. Soal nomor 3, jelaskan pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Yang pertama dulu, atensi berpengaruh besar pada kinerja otak karena atensi merupakan salah satu fungsi kognitif yang penting. Tanpa atensi, mempelajari informasi yang baru dan penting akan menjadi sulit. Selanjutnya, persepsi mempengaruhi kinerja pada otak karena persepsi dapat melakukan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Sedangkan memori berpengaruh pada kinerja otak karena memori merupakan suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali di kemudian hari. Dan soal yang terakhir itu soal nomor 4. Berikan salah satu contoh teori dari psikolog tentang psikologi sosial. Menurut Baron dan Byrne, psikologi sosial adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman tentang asal mula dan penyebab terjadinya pikiran serta perilaku individu dalam situasi-situasi sosial. Definisi ini menekankan pada pentingnya pemahaman terhadap asal mula dan penyebab terjadinya perilaku dan pikiran. Oke, terima kasih teman-teman dan Pak Greg yang sudah mau mendengarkan penjelasan-penjelasan saya mengenai psikologi sosial. Alangkah baiknya setelah kita belajar, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau mau menemani hamba di sepanjang hamba belajar tadi, menerangi akal budi hamba agar hamba dapat belajar dengan baik. Bapa, sebentar lagi hamba hendak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kiranya Engkau mau menemani hamba, melindungi hamba. Amin.